Di informasi pertama, pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berkaitan dengan thrifting alias perdagangan impor pakaian bekas di Tabanan, Bali. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 2 orang tersangka dengan omset fantastis mencapai triliunan rupiah. Berikut Bribda Mia melaporkan untuk Anda. Bareskrim Polri ungkap kasus perkara tindak pidana pencucian uang dalam bentuk pakaian bekas di Tabanan, Bali dengan omset 1,3 triliun. Berikut liputan untuk Anda. Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik impor ilegal pakaian bekas yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang di Pasar Kodok, Tabanan, Bali. Pengungkapan ini menjadi salah satu upaya tegas Polri dalam memberantas kejahatan ekonomi terorganisir. Dalam kasus ini, penyidik berhasil menetapkan 2 orang tersangka berinisial ZT dan SB. Keduanya diduga kuat melakukan impor barang dilarang berupa pakaian bekas sekaligus melakukan praktik pencucian uang. Hasil penyidikan mengungkap aktivitas ilegal tersebut menghasilkan omset mencapai 1,3 triliun rupiah. Dengan barang impor berupa pakaian bekas yang didatangkan dari Korea Selatan melalui Malaysia sebelum masuk ke Indonesia. Berdasarkan analisa transaksi keuangan oleh PPATK, total transaksi importasi ilegal yang dilakukan oleh kedua tersangka, dalam hal ini ZT dan SB, selama periode waktu 2021 hingga 2025, mencapai sebesar 669 miliar rupiah, di mana dari sejumlah transaksi tersebut, transaksi yang terkirim ke luar negeri ataupun ke Korea Selatan mencapai 367 miliar rupiah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka dalam tindak pidana yang dilakukan, di mana tersangka ZT dan SB melakukan pemesanan barang ataupun pakaian bekas ini dari luar negeri, dalam hal ini adalah negara Korea Selatan, melalui penghubung yang berwarga negara asing dengan cara melakukan pembayaran melalui beberapa rekening, baik atas nama rekening tersangka maupun atas nama orang lain, dan juga melalui jasa remitansi. Kemudian barang-barang pesanan tersebut yang merupakan barang-barang dalam kategori yang dilarang impor dimasukkan melalui jasa transporter melalui ekspedisi laut yang beroperasi dari Malaysia, negara Malaysia, untuk kemudian dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengiriman sampai ke tujuan melalui jasa transporter ataupun ekspedisi darat ke wilayah Indonesia sampai dengan tujuan penyimpanan di gudang penyimpanan Bali, yang kemudian akan dikirimkan ke Surabaya, Bandung, termasuk di Bali sendiri. Adapun keuntungan dari penjualan barang-barang ilegal tersebut ataupun keuntungan dari praktek importasi ilegal terkait dengan pakaian bekas dari Korea Selatan ini digunakan oleh tersangka untuk memperbesar usaha transportasi bus, yaitu PT KYM, dan toko pakaian milik tersangka ZD. Tersangka juga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan beberapa transaksi menggunakan rekening atas nama orang lain, sehingga keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut bercampur dan seolah-olah berasal dari hasil usaha PT KYM yang merupakan perusahaan transportasi bus, dan dari toko pakaian tersebut. Ini merupakan modus operandi yang sering dilakukan oleh para pelaku ataupun tersangka kejahatan dalam menyamarkan
asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana agar terlihat legal. Jadi banyak modus operandinya, mulai dari memecah transaksi atau smarting, structuring, kemudian penggunaan nomine, gitu ya. Bahkan juga dengan mencampur dana ilegal dengan usaha legal atau mingling. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah 698 bal pakaian bekas, 7 unit bus, serta 2 unit mobil. Dengan total nilai aset yang disita memperkirakan mencapai 22 miliar rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana impor barang dilarang dan tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV.